Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti 345 Jakarta. Saya berada di Nrekan, Kabupaten Nrekan, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini rutan Nrekan ini sangat bersih. Kita lihat ini bagaikan masuk hotel, masuk pondok pesantren, asri, bersih banget. Saya terkagum kalau rutan di seluruh republik ini bersih, bagikan hotel. Kemudian nanti para tahanan keluar dari sini bisa berkreasi di luar, jadi di dalam itu dibimbing. Nah, kita akan mau bersilaturahmi ke Karutan Nrekan. Saya baru melihat ini sangat bersih, luar biasa, sambutannya sangat baik. Nah, ini kita lihat benar, coba Rumah Tahanan Negara kelas 2 Nrekan, Provinsi Selatan, berbasis HAM, memberikan pelayanan pelaksanaan kegiatan luar biasa, pemberantasan kita huruf Al-Quran dan aksara, subhanallah, pembinaan keterampilan, pembinaan kerohanian, olahraga rutin, sanggar seni, kegiatan kepemukaan. Masya Allah. Saudara pemirsa, kalau seluruh rutan dan lapas di Republik ini baru saja kita masuk, sangat bersih, rasanya dalam pandangan kita bagikan rumah yang bersih, masjid, musola, rumah ibadah yang bersih, rasa nyaman. Asli, saya sendiri baru masuk, orangnya ramah-ramah semua, senyum. Mudah-mudahan nanti orang yang dititip, ditahan di dalam, keluar bergaul dengan masyarakat kembali, dia bisa berkreasi. Karena saya yakin di dalam ini banyak dididik. Di lapas, di rutan di seluruh Sulawesi Selatan yang kami pantau, bahkan bisa membuat mebel, membuat kursi, bisa buat sandal, bisa ngelas, kemudian keterampilan lainnya. Begitu berbaur kembali ke masyarakat, makanya dia tidak seolah mereka mendapatkan lapangan kerja baru, karena di dalam ini benar-benar dibina. Mereka ini dalam dibina. Mudah-mudahan juga kalau ada anak-anak kita yang terkontaminasi narkotika, mudah-mudahan setelah keluar dari rutan ini mereka kembali ke masyarakat dengan baik. Saudara pemirsa, coba kita masuk. Ada bapak kita, Pak Muhammad Said. Kita ketemu Pak Karutan. Bersih banget. Ini keadaannya luar biasa nih, kayak hotel, pondok pesantren. Masya Allah. Saudara pemirsa, coba kita lihat, ada kolam ikan. Kalau sekali lagi, kalau seluruh rutan dan lapas di Republik ini asri, indah, nyaman, bersih, bagikan hotel, pondok pesantren, kami berharap, kita berdoa anak-anak kita yang dididik di dalam. Saya melihat seperti lapas di Boni, yang nggak bisa menjahit keluar jadi penjahit, yang nggak bisa bengkel keluar jadi bisa bengkel, yang nggak bisa bikin mobil keluar bisa bikin mobil. Di lapas ini jangan dipikir negatif sekali kalau ada menyebut lapas serutan sarana narkoba. Yang kami dapat tidak ada. Tidak benar lapas kita, rutan kita itu sarana narkoba. Justru yang ada lapas dan rutan kita itu justru membina, mendidik anak-anak kita keluar ke masyarakat, dibina dengan baik. Bahkan membuka lapangan kerja. Ada yang bisa bikin pintu besi, pintu kayu, bisa lemari, nah, gazebo, bahkan bikin rumah. Nah, kita saksikan hari ini luar biasa. Coba bersih banget, nyaman banget, Masya Allah. Ini akibat kepemimpinan yang bagus dengan kerjasama. Masya Allah. Ini bagikan hotel, bersihnya subhanallah, luar biasa. Masya Allah. Masuk kan? Luar biasa. Karutan ini harus dipromosi dong. Wahai Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, wahai
eh, pemimpin yang Kekanwil Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sitinjak asalnya. Beliau ini sama dengan Kalapas Bone harus dipromosi dong. Jangan biarkan orang berprestasi tidak dipromosi. Saya kagum melihat pemimpin seperti ini. Nah, sekali lagi saudara pemirsa, kita berharap seluruh lapas di Republik ini menjadi ikon, menjadi contoh Enrekan dan Bone. Bone dan Enrekan ini kita jadikan contoh lapas tapi kelasnya pondok santren. Lapas rutan tapi kelasnya hotel berbintang. Jadi semua orang terasa nyaman, keluar nanti nggak ada yang stres keluar. Justru bisa berbaur di masyarakat. Hasil binaan dari rutan dan lapas ini, mereka berkreasi di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita akan coba wawancara dengan Pak Karutan yang sangat berprestasi ini, mengikuti jejaknya ke Lapas Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan biarkan orang berprestasi tidak dipromosi. Sekali lagi, saya Sekjen dari Wilayah Sekarang Kursi 345 Jakarta berkunjung menjadi ikon Enrekan dan Bone adalah ikon lapas dan rutan yang terbaik di Indonesia Timur. Sekali lagi, ini adalah lapas dan rutan yang terbaik di Indonesia Timur. Mudah-mudahan nanti Pak Karutan, ya Pak Karutan, kalau di rutan ini selama Bapak memimpin, bagaimana pembinaan terhadap anak-anak kita ini? Ya, selama kami di sini Pak dari tahun 2001 kami selalu membina mereka dengan hati, ya, tanpa kekerasan. Masya Allah. Kita melakukan pendekatan kebudayaan. Kita tanpa ada rasa-rasa mungkin membuat dia takut, cerah, ya. Kita selalu mendekatkan diri dan mereka biar mereka bisa melakukan kehendak yang Apa maksud Pak Karutan mendidik anak dengan hati? ya, karena bisa saja dia juga manusia biasa juga Pak. Lalu kita lakukan seperti manusia biasa. Jadi tidak kita menilai dia orang yang terbuang. Jadi mereka juga seperti kita, ya, butuh kasih sayang, butuh pembinaan yang secara mungkin pribadi, dia juga manusia yang harus kita lakukan daripada Pak Karutan, di dalam ini kelompok masyarakat itu apa saja? Apa ada pengguna narkotika? Nah, di atau sini macam-macam Pak, ada pidana umum, Oh, iya. ya seperti mungkin pencurian, mungkin juga ada yang namanya cabul, ada narkoba, ada pemakai, dan ada bagaimana protektif Pak Karutan kalau misalnya ada pecandu atau ada pengguna dititip di rutan? ini kita mungkin bisa kita bilang Pak, di sini ada pecandu pengguna narkoba itu ada sekitar mungkin ya separuhnya. Ya, 5%. Jadi kami tetap melakukan pendekatan juga, penyampaian secara mungkin preventif, selalu menyampaikan apa edukasi biar dia tidak mengulang lagi. Ini terbukti bahwa sampai saat ini Pak, terus aja mungkin saya jujur, rutan mereka bebas dari narkoba. Bebas sekarang. Mudah-mudahan begitu Pak. Karena saya selalu mengecek kontrol, tidak ada indikasi orang-orang dari Batu Undang ini menggunakan. Bapak bisa meyakinkan publik kan ada orang mendegradasi rutan, lapas, sarana narkoba. Ternyata saya investigasi saya tidak menemukan sarana narkoba. Mengapa Pak ada stigma seperti itu? Ya, karena sebelum Pak saya juga jujur mengakui bahwa yang kami tampung ini juga orang-orang dari luar. Ini market dari luar. Jadi kalau di luar itu masih banyak bertebaran orang-orang yang pengguna, pengedar, pasti di sini tempatnya juga. Karena mereka ini saling berhubungan. Biarpun dia sudah terpenjara atau mungkin sudah masuk dalam kategori melaksanakan kegiatan di sini, tapi dia masih berinteraksi, masih berhubungan. Itu yang menyebabkan orang bilang menjadi sarana narkoba. Kalau di luar itu bebas dari narkoba, mungkin bukan di sini juga bebas. Karena imbas daripada kegiatan di luar itu di sini Pak tempatnya. Pasti kita dituduh apa sultan
syarat untuk Pak Karutan yakin nggak dengan pos begini supaya publik tahu benar-benar tidak ada yang bisa quote and quote kolaborasi dengan petugas supaya narkoba bisa masuk ke lapas? ya selama ini memang kita jujur Pak ya, kita nggak mengingkari, masih ada Pak 1-2 oknum yang selalu membantu warga binaan untuk mudah masukin barang-barang. Apa proteksinya Pak? Kalau Ya, ada selalu kami beri edukasi Pak dalam mungkin itu waktu apel, waktu pertemuan di aula, kita selalu memberikan apa namanya penegasan, penekanan bahwa janganlah anda di sini ya diminta oleh pemerintah untuk membantu pemerintah untuk mengamankan hutan atau LP. Kalau kamu sampai mengingkari janji, aduh naik betul kamu punya perilaku. kalau ada pegawai ketangkap basah, boleh tahu dong sanksinya Pak Ya, Karutan? ini sesuai dengan petunjuk dari pimpinan kami Pak, dari Kanwil, apabila ada petugas bisa dibilang oknum, langsung aja di PAP terus dilakukan kepada yang akan memberikan tindakan selanjutnya. Itu biar ada teman-teman yang coba-coba ingin melakukan hal seperti itu ke depannya akan tidak mengulang lagi. Pak Karutan, selain Boni yang berprestasi MPK di Indonesia Timur, mengapa Bapak menyulap berikan pondok pesantren Pak Karutan ini? Ya karena terus saja Pak, kami membuat seperti ini biar teman-teman warga binaan kita ini di dalam sini Pak betah sementara tinggal. Kalau tidak mungkin sesuai dengan apa keinginan kita atau mungkin sesuai dengan apa seperti di luar sana, nanti kita tidak betah Pak. Akhirnya apa? Akan membuka kemana? Ya pasti akan lari, akan coba keluar dari hutan, karena di tempat hutan itu nggak nyaman, nggak misalnya yang membuat kita senang. Ya banyak orang yang berpikir negatif Pak, ingin keluar secara tidak sah. Ini Pak karena perintah Menteri Hukum dan HAM atau Kanwil atau memang karena Bapak yang kreatif sama dengan Kalapas Boni? Ya mungkin ya pertama memang anjuran dari pemerintah juga harus membuat LP itu sebaik mungkin, senyaman mungkin. Dengan kita punya ide-ide, punya mungkin ya punya wacana depan membuat biar enak dihuni, ya seperti ini Pak. Mungkin apa-apa yang kurang-kurang kami benahi, kami tambah-tambah. Memang selanjutnya jujur Pak, ini bangunan tua. Tapi Kalau kita atur, kelihatan kita baru, Pak. rapikan, ya ini catnya Pak yang baru. Oh, catnya baru. Ya, ini bangunan tua Pak, bangunan zaman tahun 87, 86. Masih harus saya pikir baru atau betul? Nah, lama Pak, ini bangunan lama mungkin sama dengan yang di Sulsel lainnya Pak, seperti baru, seperti bangunan. Cuma karena kita ya terus saja Pak, menjaga, merawat, dan selalu mana-mana yang rusak, ya. Atau Pak Karutan juga arsitek bangunan? Aduh. Ya, mampu menyulapkan itu, Wah, luar biasa. Ya ini karena berkat bersama dengan anggota Pak. Saya punya personil juga sikap selalu mendukung saya dalam hal mencapai tujuan, sehingga ya bisa melakukan untuk seperti Pak Karutan kan sebagai pimpinan, kenapa harus Pak Karutan sibuk keliling-keliling monitor binaan? Kenapa nggak harus lewat CCTV saja duduk-duduk di meja? ya terus saja Pak jujur Pak, kami mungkin ya orang suka di lapangan Pak ya, kalau duduk di meja kayaknya ini sakit semua Pak. Saya terus saja Pak, setiap harinya saya olahraga. Masya Allah. Yang utama itu Pak, jadi biar apa namanya ya fisik kita bisa selalu bugar. Kalau kami hanya duduk di meja nanti sakit dan gimana. Dan saya tentunya kalau saya terjun langsung ke lapangan bisa melihat mana-mana yang kurang, mana-mana yang harus kita benahi, dan mana-mana mungkin yang harus kita ubah dan sebagainya. Dan tentunya juga kalau kami turun ke lapangan Pak, mungkin kami bisa menerima keluhan-keluhan dari warga binaan. Apa yang menjadi keluhan warga binaan kami bisa misalnya mengambil solusi. Saya dengar Pak sama di Bone, mengapa Bapak membina warga binaan ini bisa misalnya membuat furniture, kemudian bisa bengkel dan lain sebagainya. Apa motivasi Pak rutan lapas membina? Kenapa nggak di balai latihan kerja saja Pak? Kenapa harus di rutan dan lapas? Ya, karena tujuannya Pak, tujuannya kami secara pribadi melihat ya ini juga ada tusi kami Pak ya, selaku pembimbing, pembina, dan pengayom. Nah, tentunya kita juga memberikan istilahnya keterampilan Pak kepada mereka. Kalau kita memang punya skill, kita bisa membina, ya kita harus mengeluarkan ilmu kita.
banyak Pak teman-teman warga binaan yang bisa. Iya. Jadi kami panggil, kami kumpulkan, terus kami ajak komunikasi, terus kita carikan apa namanya mungkin alat-alatnya banyak ya kerja seperti ini Pak. Ini hasil napi semua nih Pak. Dan yang kita pasang sini hasil napi semua. Nah cuman begitu napinya bebas, ya kita agak sedikit terkendala karena ahlinya ini ahlinya sudah pada pulang Pak. Ini kalau orang biasa mungkin nggak bisa. Ini kalau orang biasa mungkin nggak ahlinya nggak bisa. Ini seperti mirip market yang ada di Nakale. Enggak, pemerintah, menteri sosial atau dinas sosial di kabupaten Pak tidak memberi anggaran untuk pembinaan jalan. Belum ada. Jadi kita hanya mungkin karena kita hanya sedikit lah, mungkin ada sedikit yang bisa kita kembangkan. Terus mumpung ada warga kita yang bisa seperti ini kita manfaatkan. Kami jujur Pak, di Bone kursi meja itu pesan di lapas. Betul. Kenapa di markas kami kualitasnya lebih bagus, sedikit juga premium. Kalau di tempat lain itu 7 juta, di lapas cuma dapat 6 juta. Dan kualitasnya luar biasa Pak. Setiap ada pejabat berkunjung ke markas Laskar Anti Korupsi, nanya, ini bang, ini beli di mana Pak Sekjen? Sehingga teman-teman beli di lapas. Sandal apa hotel kok produksi lapas? Kenapa Pak tidak meminta anggaran Kementerian Sosial Pak atau dinas sosial? Harus membuat yang lebih Pak. Ini ya mungkin hanya untuk menyalurkan bakat-bakat dari anak-anak kita atau kita kata sampaikan. Sudah ini kadang-kadang Pak, ini kadang-kadang dari pihak ambil pas waktu ada kegiatan ulang tahun pemasyarakatan atau ada pengalaman itu pihak ambil meminta karya-karya nabi yang harus kita bawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Bunga-bunga ini dari limbah semua nih Pak. Ini limbah tapi daun-daunnya kita ambil dari toko. Ini limbah-limbah. Kalau batangnya itu Pak, telur itu, ya, kertas telur, kerak telur. Kita dicampur dengan lem. Yang batangnya itu kayunya itu Pak. Ini seperti kayu-kayu betul, ya. Itu hanya dari kertas rak telur itu Pak. Yang untuk naruh telur itu, kan ada batang itu. Dihancurkan dulu, Dihancurkan, dicampur dengan lem. dan dibentuk dengan Iya. batang-batang bunga-bunga ini. Iya, batangnya. Ini juga Pak, ini karya napi perempuan juga Pak. Tas-tas rajutan. Luar biasa. Ya ini Ibu DW, Ibu Ketua DW juga mengadakan kegiatan dan mengajarin Pak Ibu kami untuk membuat tas. Ini hasil-hasil dari Ibu Ketua DW dan warga binaan perempuan. Ada kopi, ada tas. Saudara pemirsa, saya selaku Sekjen DPD Laskar Anti Korupsi Kedua Jakarta sangat tersentuh hati ketika lapas dan rutan berprestasi mampu mendidik, mengayomi, mendidik anak asuh yang ada di dalam. Tidak sebut sebagai anak asuh karena mereka apakah sudah terpidana atau masih titipan dari pihak kepolisian. Pak Karutan, Enrekan, Pak Kalapas, boleh mampu mengedukasi, mampu mendidik orang yang ditahan di dalam, keluarnya nanti berkreasi. Beliau juga berharap ada yang pemakai sabu, keluarnya tidak memakai lagi sabu. Ada bandar atau pengedar yang masuk di dalam rutan ini, beliau sebagai pimpinan berharap di luar lagi berkumpul dengan masyarakat, tidak lagi sebagai pengedar. Dan yang lebih mengagumkan di kita, Pak Karutan dengan seluruh jajarannya mampu mendidik agar seluruh yang ada di rutan ini diajak untuk membuat milbus,
bisa dengan kreativitas bagi perempuan, ada kerajinan, bahkan bisa membuat gazebo, bisa membuat rumah, bisa membuat pagar. Jadi ketika keluar mereka bukan penganggur lagi. Nah, tinggal wahai Ibu Menteri Sosial dan Kepala Dinas Sosial di Enrekan, apakah tidak tersentuh dengan lapas rutan kita berprestasi di tempatnya? Kenapa tidak dianggarkan? Tidak rugi mengalokasikan hanya misalnya 10 miliar untuk membantu agar anak-anak putra-putra Enrekan yang keluar dari rutan ini dibina, dididik oleh pimpinan Karutan, keluar dari bermasyarakat dengan baik. Jadi kita sentuh kepala dinas. Apalagi hari ini, mudah-mudahan nanti kita cepat upload, didengar oleh Bapak Presiden kita, karena Pak Jokowi ada di Bone. Kita tidak sempat karena kami dari Morowali sehingga ke Morowali Utara, sehingga kita di Poso, jadi nggak sempat kita meliput Bapak Presiden. Tapi sekali lagi kita menghimbau Ibu Menteri Sosial agar seluruh rutan dan lapas tidak rugi menganggarkan anggaran pendidikan, anggaran pembinaan khusus untuk membuat keterampilan di dalam, menganggarkan 10 miliar saja per tahun. Setiap rutan lapas tidak rugi daripada dikorup. Lebih baik anggaran untuk rakyat. Sekali lagi, anggaran untuk rakyat dikelola oleh Karutan Kalapas yang berprestasi. Sekali lagi, Karutan Enreka adalah Karutan yang berprestasi, Kalapas Bone adalah Kalapas berprestasi di Indonesia Timur. Luar biasa. Seperti ini lah keadaannya di tempat kita ini. Melayani tanpa pungut dan luar biasa Pak. Saya saja baru masuk, Assalamualaikum, masuk pintu, ya Allah bersih banget. Mulai dari depan asri banget. Ya. Ya seperti ini Pak. Ini Mungkin Pak soalnya jujur nih Pak, mungkin orang baru datang ke kita ini mungkin melihat kayaknya panasnya dibuat terpesona. Saya kita sudah rapat sini biasa. oke sekarang, kami terpesona banget. Iya. Saudara pemirsa, sekali lagi saya selaku Sekjen dari Dinas Provinsi Jakarta akan mengusulkan ke DPR RI, ke Kementerian, seluruh kalapas Karutan yang berprestasi betul-betul diberikan anggaran yang maksimal. Jangan orang berprestasi tapi anggarannya pas-pasan. Ini suatu misal, ada perampok, ada mobil tapi tidak punya bensin. Bagaimana untuk menangkap perampok? Anak-anak itu dididik tapi tidak ada anggaran. Bagaimana Pak Karutan? Apakah Pak Karutan punya dompet sendiri untuk membiayai di dalam? Pasti tidak. Sekali lagi, pemerintah harus mengelontorkan anggaran karena kami yakin di sini wilayah bebas korupsi. BBK. Kami yakin rutan Enreka dengan lapas Bone wilayah bebas korupsi. Bahkan ada yang menuduh 2 rutan ini bisa menjadi sarang. Kami pastikan zero sarang narkoba. Mudah-mudahan ke depan Pak Karutan diangkat, bisa diangkat berprestasi. Penggantinya juga mengikuti jejak Pak Karutan sekarang. Jangan sampai Pak Karutan mampu menciptakan pendidikan pondok pesantren di lapas, tapi penggantinya nanti tidak seperti Pak Karutan sekarang. Itulah selalu kita minta. Setiap orang berprestasi, penggantinya juga akan mengikuti berprestasi pendahulunya. Berapa kalau menurut Pak Karutan? Sekarang 100. Kenapa Pak? Ya karena ya sana over Pak di sampai mereka nanti pegawainya berapa? Kalau Pak Muhammad Said Pak,
Ini Terima kasih Pak. asli dari Makassar Pak. Oh, saya orang baru Pak. Orang baru. Orang baru. Iya. Luar biasa market Pak. Jadi beliau ini Pak, beliau ini yang pencetus Pak. Jadi sengaja jujur, hutan ini jadi indah. Nanti kalau bapaknya bangka, APV-nya bangka. Harus juga. Iya. Tanpa anggota Pak, tanpa teman-teman kita nggak ada. Tanpa anggota, tanpa teman-teman. Semua kita nggak ada. Biarpun LPM enggak, kalau nggak ada mereka kita nggak ada seperti ini Pak. Kenapa ada istilah begini Pak? Ya, karena kita jatuh Pak. Nggak bisa kita sendiri. Jadi nama baik bukan untuk saya aja, untuk semua. Tapi ada pimpinan saya temukan, oh gara-gara saya Ah, begini. gitu ya. Kalau bapak kok merendahkan? Enggak, dia nggak merendah Pak. Memang begitu adanya. Jujur, saya bicara. Berkat teman-teman semua, ya, Bapak, kami monitor sempat berstudi ke lapas Bone. Padahal sudah berprestasi, mengapa harus studi Pak? Ini kan sudah berprestasi. saja Pak jujur, kita harus lebih menambah ilmu. Kita nggak mungkin ilmu dari kita aja Pak. Kita harus bisa mencari betul Pak ya, slogan ini Pak ya. Betul, betul. Kita nggak harus mencari ilmu enakan aja. Kita harus kemana-mana harus cari ilmu untuk diterapkan ke tempat. Iya, saya pikir Pak kalau Bapak sudah berprestasi dengan lapas Bone, nggak perlu studi di sana Pak. Justru yang harus studi rutan dan lapas lain kayak mereka dan Bone Pak. Kita harus mencari ilmu sesuai. Apa yang membuat Pak seluruh program itu orang Saya NDKM juga orangnya ramah dan masih memegang etika budaya. Itu saya mengatakan saya baik-baik Pak. Dari mana saya baik-baik karena selama saya di NDKM ini Pak, kesalahan jujur motor kunci berada di tempatnya nggak hilang. Coba kalau Jakarta, wah, motor ada kunci situ, tapi habis nggak hilang. setengah menit Pak. Nah, lagi Pak detik Pak. Tahu-tahu kita tengok ini udah hilang. Kalau di sini Pak, di tempat mana, di parkir mana, di parkir Spices, parkir itu motor kunci tinggal aja, nggak hilang. Tadi Pak, Jadi saya baru betul dari situ Pak. Jadi orang NKM itu saya budaya tadi sedikit Pak, kita tersentuh ketika ada kiriman 500 ke sini, apa di sini nggak over kapasitas juga? nggak nyampe 5 Pak. Kita kirim kemarin 15. 15 orang. Oh 15. Jadi kita kapasitas itu memang dari tamunya 85. Sekarang isi 185 over. Itu memang dalam kegiatan kita itu memang di dalam sini bisa mendorong lebih dari 300 bisa. Tapi dalam target dalam peraturannya memang kita lihat. Kita tidurnya enak Pak. Sekarang kita aja Pak di rumah tidur sama keluarga, mungkin ada adik kakak tidur berhimpitan dan cuaca yang panas pasti akan gelisah dan marah-marah Pak. Makanya saya mencegah seperti itu. Kalau over sekali di sini sampai tidurnya berjam-jam kayak ikan apa? Ikan pindang Pak ya. Iya. Itu pasti akan ada permasalahan. Kalau kita tidur Pak begini pasti, aduh kamu jangan nyentuh saya. Seperti itu. Itu dibikin biar tidak Dikasih nggak fasilitas Pak? Kan mereka juga ingin represi TV, kan nggak salah Pak. TV. Jadi kita punya tempat hiburan mas, radio TV, ada baca-baca di perkotaan, ada warga juga. Ya, karena kita melarang anak-anak tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa handphone di dalam blok, kita mencari solusinya. Kita akan panel yang dapat digunakan untuk mungkin mereka mau sama keluarga. Dulu waktu zaman COVID Pak, kita juga pernah hubungan di sana. Kita siapkan sama mereka, terus mereka Bapak saya lihat Pak slogannya lebih mengedepankan pendidikan Al-Quran. Bapak kerjasama dengan Ustaz Pak. ya, kita dengan Basnas Dari Kementerian Agama. Oh, Ada jadwal. ada jadwal. Masya Allah. Oh, Ya, selama manusia melakukan kegiatan di dalam. selama Bapak mimpin atau sebelum juga? Ya mungkin dari sebelum juga sudah, kita hanya meneruskan aja dan menikah. Kementerian Agama sudah hadir.
sudah siap memberikan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kita dari luar memberikan. Coba di sini staf kita. Ustaz kita ya, Pak. Ya. Membantu kita dalam Saudara pemirsa, kalau seluruh lapas dan rutan bekerja sama dengan Kementerian Agama, Ustazah untuk membina, yakin paling tidak degradasi moral yang ada di dalam bisa terkikis dengan dibina moralnya, akidahnya. Kami yakin di setiap lapas dan rutan tepat waktu untuk sholat. Itu juga yang membuat kami terharu. Makanya kami menyebut lapas dan rutan berprestasi itu sebenarnya bukan lapas dan rutan, itu bagaikan pondok santren. Tapi memang karena ada persoalan kriminal, pidana dan lain sebagainya harus dijalani. Kita berharap begitu keluar, apalagi selalu dibimbing setiap pekan oleh ustadz kita yang ada di Entrekan ini, mampu degradasi moralnya terkikis, terbina dengan ustadz kita yang dikirim ke hutan ini. Salah satunya ustadz kita yang ada di belakang, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang keluar nanti ini binaan yang keluar di tengah-tengah masyarakat, kembali bermasyarakat. Kalau dulu di pengedar narkoba, tidak lagi jadi pengedar narkoba, karena pasti Ustadz menyampaikan dalil-dalil agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitu juga kalau ada bandar, mudah-mudahan nanti setelah keluar dari hutan ini tidak jadi bandar. Kalau dulu pernah misalnya melakukan tindakan pengeroyokan, tidak lagi melakukan tindakan pengeroyokan, karena itu merugikan dirinya sendiri. Kalau dulu misalnya melakukan perampokan, setelah keluar dari binaan ini tidak lagi melakukan perampokan. Begitu juga dengan tindak pidana yang lainnya. Sekali lagi kita berharap rutan Entrekan dan lapas Bonit menjadi ikon rutan dan lapas di Indonesia Timur. Wahai seluruh karutan dan kalapas di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk berstudi banding ke Bonit dan Entrekan. Ini ikon, ini bagikan pondok santren, ini simbol. Pak Karutan dan Pak Kalapas Bonit sinergitas dengan ulama yang ada di masing-masing daerah Bonit dan Entrekan. Mudah-mudahan seluruh lapas dan rutan yang ada di Republik ini bersinergis dengan ulama kita, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari seluruh komunitas manapun, untuk memberikan pendidikan ke dalam. Saya Sekjen DPP Laskar Polisi 345 Jakarta. Ya, terima kasih. ada di Indonesia. Waktu itu pernah diselesaikan Bonit, pernah. Ini rumah tahanan negara kelas 2B Entrekan, survei integritas untuk pegawai, mohon mengisi survei dengan memindai QR kode di bawah ini. Mari membangun soal integritas menuju wilayah bebas dari korupsi BPK dan wilayah birokrasi bersih melayani. Oh, kena BBM juga ya, sama dengan Kalapas ya. Gratis, terima kasih.